Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Widianti dengan NPM 233111145 dengan program studi Sistem Informasi kelas 23 DX. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji independent t-test pada materi homogenitas di statistika. Nah, uji independent t-test digunakan untuk membandingkan rata-rata populasi dari dua kelompok independen. Di sini ada prosedur untuk uji pada independent t-test. Ada asumsinya yaitu data berdistribusi normal, variasi populasi sama, dan data independen. Dan ada langkah-langkah untuk menentukan independent t-test. Yang pertama ada rumuskan hipotesis 0 dan alternatif. Yang kedua adalah hitung statistik T. Yang ketiga adalah tentukan nilai P, serta yang keempat adalah buat keputusan atau menghitung T hitung dan T tabel perbandingan untuk H0 dan H1. Berikut adalah interpretasi hasil dari independent t-test. Yang pertama adalah nilai P. Nilai P menunjukkan probabilitas mendapatkan hasil yang diamati jika tidak ada perbedaan antara dua kelompok. Yang kedua adalah tolak HO. Jika nilai P lebih kecil dari tingkat signifikasi, biasanya 0,5 yang kita pakai. Tolak hipotesis 0. Yang ketiga adalah gagal tolak H0. Jika nilai P besar dan tingkat signifikasi gagal, ditolak hipotesis 0. Berikut adalah contoh kasus pada independent t-test. Yang pertama adalah kasusnya membandingkan tinggi badan siswa di sekolah A dan B. Nah, tujuannya adalah untuk menguji apakah perbedaan signifikan dalam tinggi badan siswa di dua sekolah tersebut. Dan yang ketiga adalah menentukan hasil. Jika nilai P lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan signifikan dalam tinggi badan siswa di dua sekolah tersebut. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh untuk pengerjaan independent t-test. Simak videonya. Berikut adalah contoh untuk independent t-test. Dengan soal diberikan data kelompok A dan B. Selidiki apakah data A dan B terdapat hubungan. Nah, di sini untuk independent t-test ada beberapa langkah untuk mengerjakannya, yaitu yang pertama adalah menentukan hipotesis. Hipotesis dari H0 dan H1. Untuk H0 terdapat pengaruh atau hubungan. Nah, untuk H1 itu tidak terdapat hubungan. Yang kedua adalah menentukan besaran alfanya. Kita tentukan di sini adalah 5% atau 0,05%. Langkah selanjutnya adalah buat tabulasi atau tabel. Kita masukkan dulu data A, kita ubah jadi X1, data B kita ubah jadi X2. Nah, selanjutnya kita kuadratkan kedua data tersebut. Sebagai contoh, 9 kuadrat 81, 2 kuadrat 4. Setelah itu kita jumlahkan untuk semua tabelnya. Langkah selanjutnya adalah mencari X1 dengan rumus jumlah X1 dibagi N1. Nah, untuk jumlah X1 adalah 31 dan N adalah banyak data di X1. Kita hitung datanya kan ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 data, jadi 31 dibagi 5 dengan hasil 6,2. Sama halnya untuk mencari X2, yaitu jumlah data X1 dibagi N2, yaitu 35
dibagi 6 dengan hasil 5,8. Selanjutnya kita mencari S1 dengan rumus akar N1 dikali jumlah X1 kuadrat dikurang jumlah X1 dikuadratkan dibagi N1 dikali N-1. Nah, langsung kita masukkan data-data yang telah kita peroleh tersebut. Untuk N1 sendiri 5, jumlah X1 kuadrat. Nah, X1 kuadrat beda dengan jumlah X1. Kalau jumlah X1 adalah 31, kalau X1 kuadrat adalah nilai yang sudah dikuadratkan, yaitu 207. Kita masukkan. Nah, untuk X1 yang dikuadratkan kita tulis juga. Nah, N1 5, N1 min 1 adalah 5 min 1. Selanjutnya, kita 5 dikali 207 dengan hasil 1035 dikurang. Nah, 31 ini dikuadratkan jadi 961. Nah, 5 dikali 5 min 1, 20. Jadi, 1035 dikurang 961, 74 per 20. 74 dibagi 20 yaitu 3,7. Nah, karena ini masih berbentuk akar, kita pecahkan dulu. Akar dari 3,7 adalah 1,923. Berikut adalah hasil dari S1 kuadrat. Selanjutnya mencari S2 kuadrat. Sama halnya, hanya diubah menjadi S2 atau X2 kuadrat. Dengan data-data yang diperoleh adalah 6 dikali 243, ini jumlah dari X2 kuadrat. Nah, dikurang 35 dikuadratkan. Dengan hasil 6 kali 243 yaitu 1458. Nah, dikurang kuadrat dari 35 adalah 1225. Dibagi 30 karena 6 dikali 6 min 1. Dengan hasil 233 dibagi 30. Itu hasilnya 7,766. Nah, 7,766 kita kuadratkan menjadi S2 kuadrat, yaitu 2,786. Selanjutnya kita mencari SP. Dengan rumus akar N1 min 1 S1 kuadrat plus N2 min 1 S2 kuadrat. Untuk 1 adalah rumus mutlak per N1 tambah N2 kurang 2. Untuk 2 ini adalah banyak data, karena kita hanya data A dan B, maka dimasukkan 2. Nah, kita peroleh 5 min 1 dikali 1,923, ini S1 kuadrat. Nah, untuk S2 kuadrat adalah 2,786. Kita hitungkan 4. 5 kurang 1, 4. 6 kurang 1, 5. Nah, jadi 4 dikali 1923 dengan hasil 7,692. Ditambah 5 dikali 2786 jadi 13,98. Nah, kita jumlahkan jadi 21,559 per 9. Nah, dengan hasil akar 2,395. Jadi, kita pecah dulu akar tersebut menjadi SP, yaitu 1,547. Nah, sekarang saatnya kita mencari T hitung. Dengan rumus T hitung sama dengan dalam kurung X1 min X2 dikurang DO. DO ini adalah
rumus mutlak. Nah, per SP dalam kurung 1 per N1 ditambah 1 per N2. Nah, kita peroleh ini tetap jadi. Nah, untuk X1 dan X2 hasil dari tadi 6,2 dikurang 5,8. Nah, selanjutnya 6,2 dikurang 5,8 adalah 0,4. Nah, 1,547 kita turunkan. Nah, untuk 1 bagi 5, 1 bagi 6 ketemu hasil 0,2 dan 0,16. Setelah kita jumlahkan 0,2 dan 0,16, ketemu hasil 0,36. Nah, 0,36 ini karena masih akar, kita pecahkan dulu jadi 0,6. Nah, selanjutnya 1,547 ditambah 0,6 adalah 2,147. Maka terhitung adalah 0,4 dibagi 2,147, yaitu 0,186. Selanjutnya adalah mencari T-tabel. T-tabel adalah rumusnya alfa dibagi 2. 2 ini adalah jumlah banyak datanya. Nah, N1 dan N2 dikurang 2. Untuk 2 sendiri adalah banyaknya N atau data yang kita punya A dan B. Nah, untuk alfanya kita sudah menentukan yaitu 0,05. Setelah itu kita jumlah 5 tambah 6, 11. 0,05 dibagi 2 adalah 0,025. Nah, untuk 0,025 dan 11 ini kita cari di tabel independent t-test. Saya akan tunjukkan tabel independent t-test tersebut. Setelah itu ketemu titik 2,201. Nah, maka kita sudah memperoleh T-hitung dan T-tabel. Untuk T-hitung tersendiri adalah 0,186. Nah, untuk T-tabelnya 2,01. Maka T-hitung lebih kecil dari T-tabel. Jadi, kesimpulannya adalah H1 tidak ada perubahan atau hasilnya tetap sama. Sekian pemaparan materi tentang independent t-test. Semoga membantu dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.